Kabupaten Alor adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota Alor berada di Kalabahi. Penduduk Alor saat ini berjumlah sekitar 209.974 jiwa, sedangkan luasnya adalah 2.864,6 km persegi. Kabupaten ini berbentuk kepulauan dan dilintasi jalur pelayaran dagang internasional ke Samudera Pasifik. Sejarah Kabupaten Alor. Menurut cerita yang beredar di masyarakat Alor, kerajaan tertua di Kabupaten Alor adalah Kerajaan Abui di pedalaman pegunungan Alor dan Kerajaan Munaseli di ujung timur Pulau Pantar. Suatu ketika, kedua kerajaan ini terlibat dalam sebuah perang magic. Mereka menggunakan kekuatan-kekuatan gaib untuk saling menghancurkan. Munaseli mengirim lebah ke Abui, sebaliknya Abui mengirim angin topan dan api ke Munaseli. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Munaseli. Konon, tengkorak Raja Abui yang memimpin perang tersebut saat ini masih tersimpan dalam sebuah goa di Mataru. Kerajaan berikutnya yang didirikan adalah Kerajaan Pandai yang terletak dekat Kerajaan Munaseli dan Kerajaan Bunga Bali yang berpusat di Alor Besar. Sekitar awal tahun 1300-an, satu detasmen tentara bantuan Kerajaan Majapahit tiba di Munaseli, tetapi yang mereka temukan hanyalah puing-puing Kerajaan Munaseli, sedangkan penduduknya telah melarikan diri ke berbagai tempat di Alor dan sekitarnya. Para tentara Majapahit ini akhirnya banyak yang memutuskan untuk menetap di Munaseli, sehingga tidak heran jika saat ini banyak orang Munaseli yang bertampang Jawa. Peristiwa pengiriman tentara Majapahit ke Munaseli inilah yang melatar belakangi disebutnya Galiau Pantar dalam buku Negara Kartagama karya Empu Prapanca yang ditulisnya pada masa jaya kejayaan Majapahit 1367. Buku yang sama juga menyebut Galiau Watang Lema atau daerah-daerah pesisir pantai kepulauan. Galiau yang terdiri dari 5 kerajaan, yaitu Kui dan Bunga Bali di Alor serta Blagar, Pandai dan Baranusa di Pantar. Aliansi 5 kerajaan di pesisir pantai ini diyakini memiliki hubungan dekat antara satu dengan lainnya, bahkan raja-raja mereka mengaku memiliki leluhur yang sama. Pendiri kelima kerajaan daerah pantai tersebut adalah 5 putra Mauwolang dari Majapahit dan mereka dibesarkan di Pandai. Yang tertua di antara mereka memerintah daerah tersebut. Mereka juga memiliki hubungan dagang, bahkan hubungan darah dengan aliansi serupa yang terbentang dari Solor sampai Lembata. Jalur perdagangan yang dibangun tidak hanya di antara mereka tetapi juga sampai ke Sulawesi, bahkan ada yang menyebutkan bahwa kepulauan kecil di Australia bagian utara adalah milik jalur perdagangan ini. Mungkin karena itulah beberapa waktu lalu sejumlah pemuda dari Alor Pantar melakukan pelayaran ke Pulau Pasir di Australia bagian utara. Laporan pertama orang-orang asing tentang Alor bertanggal 8–25 Januari tahun 1522 adalah, Pigafetta, seorang penulis bersama awak armada Victoria sempat berlabuh di Pantai Pureman, Kecamatan Alor Barat Daya. Ketika itu mereka dalam perjalanan pulang ke Eropa setelah berlayar keliling dunia dan setelah Magellan, pemimpin armada Victoria mati terbunuh di Filipina. Pigafetta juga menyebut Galiau dalam buku hariannya. Observasinya yang keliru adalah penduduk Pulau Alor memiliki telinga lebar yang dapat dilipat untuk dijadikan bantal sewaktu tidur. Pigafetta jelas telah salah melihat payung tradisional orang Alor yang terbuat dari anyaman daun pandan. Payung ini dipakai untuk melindungi tubuh sewaktu hujan. Masuknya agama di Kabupaten Alor. Sebelum masuknya agama-agama besar, penduduk Alor menganut paham animisme dan dinamisme. Mereka menyembah Larak-Lera Dewa Matahari, Wulang Dewa Bulan, Neda Dewa Air, Adi Dewa Hutan, dan Hari Dewa Laut. Saat ini mayoritas penduduk Alor adalah penganut agama Kristen Katolik dan Protestan, sementara sisanya adalah pemeluk agama Islam, Buddha dan Hindu. Agama Islam. Agama Islam masuk ke Alor melalui desa Gelubala, sekarang Baranusa, di Pulau Pantar, melalui kehadiran seorang mubalik dari Kesultanan Ternate bernama Muhtar Likur pada tahun 1522. Data ini diperkuat oleh catatan seorang anak buah penjelajah dunia Ferdinand Magellan dari Portugal, bernama Pigafetta yang singgah di Alor pada tahun 1522 dalam pelayarannya kembali ke Eropa. Dia mencatat bahwa di Kepulauan Alor, tepatnya di Pulau Pantar, mereka telah menemukan suatu komunitas Islam, yang tinggal di kampung bernama Maloku, Baranusa.
Dari tempat ini Islam mulai menyebar ke arah timur dan masuk ke desa-desa di Alor lainnya seperti Bunga Bali sekarang Alor Besar, Alor Kecil, Dulolong dan lainnya. Pada tahun 1523 tibalah 5 Gogo bersaudara dari Ternate bernama Iyang Gogo, Kima Gogo, Karim Gogo, Sulaiman Gogo dan Yunus Gogo, disertai seorang mubalik lainnya bernama Abdullah. Mereka memiliki misi yang sama dengan Muhtar Likur, yaitu menyebarkan ajaran Islam di Kepulauan Alor. Untuk mencapai tujuan ini, mereka berpisah dan menyebar ke berbagai desa di Alor. Iyang Gogo menetap di Bunga Bali Alor Besar, Kima Gogo di Maluak Kui, Lerabaing, Karim Gogo di Malaga, nama Portugis untuk Nuhabong atau Ternate Alor, Sulaiman Gogo di Panje Pandai, sebuah desa pantai di ujung paling utara Pulau Pantar, sedangkan Yunus Gogo dan Abdullah menetap di Gelubala, Baranusa, 3 desa pertama yang memeluk agama Islam berada di Bunga Bali Alor Besar, Lafong Beng Alor Kecil, Lafokisu, dan Dulolong, Dalolu. Menurut catatan, cepatnya proses ketiga desa ini memeluk agama Islam adalah karena ketiga desa ini dibangun oleh satu keluarga yang sama, yaitu keturunan dari Sakubala Duli dan istrinya Bui Munangbela. Di Alor Besar, Iyang Gogo meninggalkan suatu peninggalan bersejarah, yaitu sebuah kitab suci Al-Quran yang ditulis tangan. Al-Quran ini ditulis di kertas kulit kayu. Saat ini Al-Quran tersebut disimpan oleh Salepanggo Gogo yang merupakan generasi ke-13 keturunan Iyang Gogo. Agama Kristen. Agama Kristen pertama kali masuk Alor pada masa administrasi Controller Bowman pada tahun 1908 ketika seorang pendeta berkebangsaan Jerman, D.S. William Bach, tiba dengan kapal Canokus dan kemudian kegiatan penyebaran agama Kristen dari pantai Dulolong. Gereja pertama di Alor dibangun pada tahun 1912, dinamai Gereja Kalabahi, sekarang dikenal sebagai Gereja Pola. Kayu-kayu bangunan gereja ini berasal dari Kalimantan dan menurut catatan dikerjakan oleh para tukang Muslim, bukti dari adanya toleransi antar umat beragama di Alor sejak dulu. Dari tahun 1950-an hingga tahun 1980-an para misionaris Kristen silih berganti datang ke Alor dan bekerja sebagai pendeta, perawat bahkan dokter. 2 di antaranya adalah suami istri Dr. De Jong yang bekerja di RSUD Kalabahi. Dalam bukunya, Brieven aan Alor, Surat-Surat ke Alor, Dr. De Jong menceritakan pengalamannya selama hidup dan bekerja di Alor. Dokter asal Jerman lainnya, Dr. Kleven bahkan memberi nama lokal Alor, Loni, untuk putrinya. Agama Buddha. Agama Buddha pertama kali masuk ke Alor melalui para pedagang Tionghoa. Orang Tionghoa pertama yang menjejakkan kakinya di bumi Alor adalah Ong Kong Chao atau lebih dikenal dengan julukan OKT. Ia tiba di Alor pada tahun 1908 dari kota Fuzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok, dan menetap di Alor Kecil untuk memuali usaha hasil bumi. Dengan berpindahnya pusat pemerintahan, kegiatan perniagaan OKT juga dipindahkan ke Kalabahi pada tahun 1911. Komunitas Tionghoa yang dibentuk oleh OKT dengan cepat membaur dengan komunitas lokal. OKT sendiri sempat menikahi wanita lokal bernama Ina Lipu yang beragama Islam. Penyebaran ajaran agama Buddha di Alor pun lebih bersifat internal, yaitu hanya berkembang di kalangan warga Tionghoa dan keturunannya saja. Itulah sedikit ulasan tentang sejarah Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur Indonesia. Untuk kita ketahui sebagai pengetahuan kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang.